tahun 1999. Tidak berhasil saya ngislamin pendeta. Apa yang saya lakukan? Pembakaran gereja. Yang saya bakar gereja GPDI lagi. Dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI. Alhamdulillah. Ya. Yang pertama saya bakar gereja GPDI Pak Edi Tekano, gembalanya. Itu dulu bangunan gereja beliau nggak seperti ini. Bangunannya dari bambu, dari jembatan kayu, itu saya yang bakar. Saya bakar. Kenapa saya bakar? Karena saya ingin mengislamkan beliau, nggak bisa. Ada beberapa gereja yang saya bakar. Gereja GPIB Kampung Lio Depok, gereja yang ada di Bojonggede. Bojonggede pun GPDI, saudara. Jadi 2 gereja GPDI saya bakar dan sekarang jadi hamba Tuhan GPDI, saudara. Dahsyat doa orang GPDI, haleluya, amin. Saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini ada seorang guru pondok pesantren yang murtad sehingga kita menyebut dia mantan ustadz dan sekarang sudah menjadi pendeta. Jadi kesaksian bapak ini tidak terpecahkan dengan logika siapapun, di mana katanya bapak ini didatangin Yesus dan pernah bertemu dengan Yesus. Di awal saja bapak ini menceritakan pengalamannya ketika mau mengislamkan para pendeta, tapi bapak ini tidak sanggup mengislamkan pendeta ini sehingga gerejanya dibakar. Secara tak langsung bapak ini mengadu domba antara umat muslim dengan umat Kristen. Nanti entah di mana gereja ini kebakaran karena penyebabnya itu korsleting listrik, itu yang dituduh pasti umat muslim. Jadi di sini akan kita kasih paham bapak ini tentang Yesus, siapa sebenarnya Yesus ini. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. kasih Tuhan, saya bertobat bukan ada pendeta yang datang, bukan. Bukan ada penginjil yang datang, bukan. Bukan ada anak Tuhan yang menginjil saya, bukan. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Saya bertobat karena mimpi yang saya alami, saudara. Apa mimpi yang saya alami? Saya habis sholat isya, biasa jam 7 malam ya. Habis sholat isya, saya tidur. Dan ketika saya tidur, Tuhan kasih mimpi kepada saya. Apa mimpinya? Di dalam mimpi tersebut ada cahaya sinar yang merangi tubuh saya. Dan cahaya itu adalah suara yang sangat lembut. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya terbangun dalam tidur saya. Ketika saya terbangun, badan saya penuh dengan keringat. Langsung saya masuk kamar mandi, saya sholat. Di tempat sholat, Allahu Akbar. Habis sholat, saya tidur lagi pas jam 4 mau sholat subuh. Biasanya kalau saya bangun pagi itu jam 4. Makanya kita jangan kalah sama mereka, saudara. Mereka pagi-pagi udah saat teduh, betul kan? As-salatu khairum minan naum. Lebih baik sholat daripada tidur, betul? Kalau kita enggak kan? Baik tidur daripada saat teduh, betul gak? Tapi sini mah enggak ada ya. Maksudnya enggak ada yang ngaku ya. Saya berpikir, Kita tahan sejenak. Dengan apa yang ada di mimpi bapak ini, saya yakin seyakin-yakinnya bapak ini berbohong 100% tentang mimpinya. Tapi biarpun bapak ini berbohong, kita kasih paham. Pertama, mereka mengatakan gambar Yesus yang populer sekarang ini adalah gambar Yesus yang asli. Itu kebodohan para murtadin. Murtadin itu tidak tahu. Sebenarnya gambar Yesus yang populer sekarang ini hanya lukisan dari Leonardo da Vinci. Jadi Leonardo da Vinci mengatakan, saya membayangkan seperti ini wajah Tuhan itu. Kemudian di dalam Alkitab pada tahun 1600 belum disebut Yesus itu Tuhan. Itu masih disebut Yesus itu Kurios, belum Theos. Theos itu adalah Tuhan, Kurios itu adalah Tuhan, masih disebut Tuhan. Di tahun 1700 baru disebut Yesus itu Tuhan. Kemudian tentang mimpi Bapak ini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapak tanpa melalui aku. Kemudian tertulis di dalam ayat Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kompani Israel. Jadi di sini membuktikan bahwa Yesus itu hanya nabi untuk kaum Bani Israel. Kita pahami apa yang ada di mimpi Bapak ini. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia utusan untuk kaum Bani Israel. Hanya dia nabi untuk kaum Bani Israel pada zaman itu. Jadi wajar dia mengatakan seperti itu. Kita dengarkan selanjutnya. ya Allah, apa iya yang ada dalam mimpi saya Tuhannya orang Kristen? Amit amin, saya jadi Kristen, saya bilang. Saya nggak ada niat tujuan saya jadi Kristen. Saya bilang amit amit, tujuan saya hanya satu, mengislamkan pendeta, mengislamkan anak-anak Tuhan. Itu tujuan saya.
Saya pulang sampai rumah saya sholat, ya Allah, jangan kau jadikan saya orang Nasrani, amin amin, rasanya masuk neraka. Tapi 1 bulan kemudian saudara, habis sholat subuh, ada kerinduan ke gereja, kan bingung saudara. Ini menggebu-gebu pengen ke gereja. Apa? Saya masih pakai sarung, pakai peci, saya cari gereja. Gereja yang saya datangi, gereja yang saya bakar saudara. Saya duduk di belakang sekali. Ketika saya duduk di belakang, itu ada lagu yang menyentuh hati saya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bayi suci. Saya merinding saudara. Ketika saya merinding, saya keluarin tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya pikir gereja banyak setan saudara. Kenapa merinding saya? Selesai lagu dinyanyikan, pendeta naik ke atas mimbar. Pendeta berkata, mari sama-sama kita buka Alkitab kita bangkit berdiri. Apa yang dibaca? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lah kan saya kaget, Masya Allah. Saya bilang, ini pendeta nggak salah baca Alkitab. Saya bilang, ini kan yang dibaca pendeta ayat yang ada dalam mimpi saya. Kenapa dibaca sama pendeta? Saya bilang, yang selama ini saya cari-cari di Al-Quran, saya bulak-balik Al-Quran, nggak ada. Kenapa ada di sini? Saya bilang. Rumusnya orang murtad itu cuma 1 jengkal, nggak lebih nggak kurang. Itu rumusnya orang murtad. Cocok di perut, cocok di selangkangan, maka mereka itu pindah dari agama Islam ke agama Kristen. Beda dengan mualaf. Mualaf itu betul-betul menggunakan isi kepalanya, bukan menggunakan isi perutnya, tapi mualaf itu menggunakan isi kepalanya. Bapak ini tujuannya saja beragama Islam sudah salah. Jadi tujuan Bapak ini beragama Islam hanya mau mengislamkan para pendeta dan orang Kristen. Ini namanya kesaksian dusta, kesaksian pembodohan. Dan paling anehnya orang Kristen pun mau dibodohi sama Bapak ini. Kemudian para murtadin mengatakan mereka bertemu dengan Yesus. Padahal wajah Yesus yang populer sekarang ini lukisan dari Leonardo da Vinci. Jadi Leonardo da Vinci mengatakan, saya membayangkan seperti ini wajah Yesus itu. Kemudian kalau kita kembali kepada Alkitabnya, di mana itu menjadi tuntunan bagi orang Kristen, pada tahun 1600 itu belum disebut Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus itu disebut Tuhan, Kurios bukan Theos. Tapi Bapak ini mengatakan bahwa dia ini bermimpi bertemu dengan Yesus. Ini namanya pembodohan publik. Itu pembodohan yang diberikan Bapak ini kepada saudara kita yang di Kristen. Jadi seperti inilah kesaksian dusta dari mereka. Mereka tidak tahu tentang seluk-beluk Kristen ini, kemudian mereka ini bermimpi. Jadi teman-teman di sini pun belum pernah mendengar ada orang Islam murtad karena Alkitabnya. Belum pernah mendengar kenapa mereka tidak mau memberi kesaksian seperti itu. Karena Alkitabnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu modern, dengan sains, teknologi, embriologi. Makanya mereka itu tidak berani memberikan kesaksian tentang Alkitabnya. Tapi di mana mereka itu mengatakan dia itu bermimpi dan bertemu dengan Yesus. Ada yang bertemu dengan Yesus di Ka'bah, ada yang bermimpi dengan Yesus. Jadi kepada teman-teman di sini, saya yakin-yakinnya kesaksian seperti ini hanya kesaksian dusta. Rumusnya orang murtad itu cuma 1 jengkal. Cocok di perut, cocok di selengkangan, maka mereka itu pindah dari agama Islam ke agama Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.